Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengutus seorang rasul yang membawa hidayah dan membawa agama yang benar. Walhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Dan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian sementara kita, dan kepadanya lah nanti kita akan dikembalikan. Alhamdulillah wa syukurillah jemaah sekalian, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini patut kita bersyukur karena Allah masih takdirkan kita untuk bisa duduk-duduk di salah satu majelis yang Nabi SAW menyebutnya dengan taman surga. Dan bagi orang beriman itu, ketika dia melakukan satu kebaikan, Allah bukan hanya sebatas akan menambah kebaikan atau pahalanya, tapi dari satu kebaikan itu Allah berkenan juga untuk menggugurkan dosa-dosanya. Jadi keberuntungan untuk orang beriman itu ketika melakukan kebaikan bukan hanya sebatas mendapatkan pahala, tapi juga mendapatkan wasilah pengguguran dosa. Dan yang patut kita syukuri juga adalah ketika Allah masih menitipkan nikmat iman di dalam hati-hati kita, yang dengannya semua kebaikan yang dilakukan oleh orang beriman itu ada pahalanya. Karena syarat untuk diterimanya amal, syarat untuk disebut sebagai amal soleh itu bukan hanya sebatas beramalnya, tapi juga harus punya iman. Dan mudah-mudahan keimanan yang Masya Allah titipkan dalam hati-hati kita ini terus bisa kita jaga dan melahirkan banyak amal soleh setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengundang keberkahan Allah, kita buka dulu kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengangkat satu tema berkenaan dengan apa tujuan hijrah kita. Mumpung masih di bulan Muharram, kemarin kita sudah melaksanakan puasa Tasu'a, puasa Asyura, atau mungkin tidak sempat di Tasu'anya, puasa di tanggal 11-nya di bulan Muharram. Ini adalah salah satu sunnah yang unik ya mas kalian. Kenapa? Kita mengenal ada yang namanya sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah. Sunnah fi'liyah itu adalah sunnah yang memang Nabi pernah mengajarkan itu dan Nabi pernah mengerjakan. Itu namanya sunnah fi'liyah. Nabi mengajarkan dan Nabi juga mengamalkan. Nah, ada satu sunnah yang Nabi nggak sempat mengamalkannya, tapi karena sudah pernah Nabi sampaikan atau pernah Nabi ucapkan, maka tetap dihitung sebagai sunnah qauliyah atau sunnah ucapan. Semisal ketika Nabi SAW itu berada di Madinah ketika selepas hijrah itu, kemudian bertanya kepada para sahabat, itu ada apa dengan orang-orang Yahudi itu, mereka nggak pada makan hari ini? Ini tanggal 10 Muharram ya Rasulullah. Kenapa? Mereka sedang berpuasa. Kenapa mereka berpuasa? Karena mereka memperingati terselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Kata Nabi apa? Aku lebih berhak atas mereka. Aku lebih berhak atas Nabi Musa alaihissalam. Ya, aku lebih berhak atas saudaraku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan kata Nabi, sekiranya aku hidup nanti, yang sekiranya tahun depan itu masih hidup, maka aku akan berpuasa ditambah sebelum dan sesudahnya. Jadi sebelum atau sesudahnya. Jadi itu Nabi pengen puasa tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 10 dan tanggal 11 untuk menyelisihi Yahudi. Tapi kan qadarul Nabi meninggal. Yang Nabinya meninggal. Jadi walaupun belum sempat Nabi melaksanakan puasa ini, tapi karena Nabi sempat menyampaikan, maka jadi sunnah qauliyah. Ada sunnah yang lain. Contoh misalnya sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa Daud. Dan Nabi tidak pernah melaksanakan puasa Daud jemaah sekalian. Nabi tidak pernah melaksanakan puasa Daud. Tapi karena Nabi sudah pernah mengucapkan, maka ini jadi sunnah qauliyah namanya. Sunnah qauliyah. Nah jamaah sekalian, berbicara tentang hijrah, hadis tentang rujukan hijrah ini satu aja sebenarnya. Dan ulama membagi dua lapisan. Lapisan yang pertama berkenaan dengan niat, dan lapisan yang kedua baru kemudian berbicara tentang hijrah. Dan Nabi SAW ketika menyampaikan masalah hijrah ini, Nabi dahulukan dengan pembahasan masalah niat. Kita hadisnya hafal insyaallah ya, pembukaannya ya. Innamal a'malu binniyat. Sampai situ udah cukup sudah ya pokoknya ya. Pokoknya segala amal itu bergantung dari
niatannya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatannya. Contoh ya mas kalian. Misalnya nih, sampai ke grup warga atau ke grup masjid misalnya, innalillahi, telah ditemukan seorang meninggal. Wah, jadi seorang laki-laki meninggal persis di tempat imaman sholat. Sini Pak, depan. Jadi telah ditemukan seorang laki-laki meninggal di tempat imaman sholat. Pertanyaan saya, kira-kira nih orang husnul khotimah atau su'ul khotimah? Mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk? Baik, kita tutup dengan sama-sama membaca. Ditanya malah bengong ya. Ini kalau belum dibagiin sarapan kayak gini agak berat nih ya. Dijawab Pak lain Jumatan ini. Jawab. Kalau kita sampai kabar nih sampai di grup, innalillahi, telah ditemukan ada seorang laki-laki meninggal di tempat imaman sholat. Kira-kira nih orang matinya dalam keadaan baik atau buruk? Baik. Yang gimana nggak baik Ustaz? Matinya aja di mana? Di tempat imaman sholat. Dicek CCTV Pak. Pas dicek CCTV ternyata dia meninggal gara-gara kesetrum mau nyuri ampli. Ya, kesetrum mau nyuri ampli. Masih tetap husnul khotimah atau kira-kira su'ul khotimah nih orang? Su'ul khotimah. Loh kok bisa? Ya bukan cuma tempatnya yang kita lihat, tapi niatannya, tujuannya apa gitu. Kalau tujuannya memang buat sholat, saya bayangin lagi sepi nih, dia masuk ke masjid, dia sholat di imaman, kemudian meninggal pas sujudnya, itu wajar. Husnul khotimah. Tapi kalau tujuannya nyuri ampli, gak kesetrum aja. Kalau gak kesetrum kan gak meninggal di sini juga kan. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, itu contoh pertama. Yang kedua, misalnya datang juga kabar ke grup, telah ditemukan seorang laki-laki mati di tempat dugem di pangkuan LC. Agak-agak horor nih. Nah pertanyaannya sederhana, kira-kira nih orang model kayak gini matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Niatannya emang tahu niatannya apa? Niatannya ya, takut kejebak dengan soal pertama Ustaz. Nah jamaah sekalian dirahmati Allah, kalaupun ternyata nih orang mati di tempat yang seperti itu atau meninggal di tempat dugem dan persis di pangkuan LC, Allah lebih tahu Pak niatan seseorang. Boleh jadi nih orang ketika punya usut nih orang baru pulang menjemput rezeki dari luar kota. Malam belum sampai rumah juga Pak. Udah kebelet pengen BAB misalnya. Gak mungkin kan BAB tengah jalan Pak. Ya kan? Jadi masjid, musola pada tutup. Swalayan juga gak ada yang buka jam segitu. Yang paling memungkinkan buka di jam-jam segitu ya tempat dugem kan. Mampir dia ke toilet, keluar dari toilet, qadarullah kepleset. Jatuh ke pangkuan LC. Kaget ngeliat muka Elsie, meninggal. Wah. Ini orang sekalipun orang Balikpapan semuanya bersepakat bahwa orang ini matinya dalam keadaan buruk, tapi Allah lebih tahu bagaimana niatan hati seseorang. Lagian dia dekat ke situ, namanya orang kebelet kan. Namanya juga orang kebelet. Nah makanya Nabi SAW itu tidak pernah mengajarkan para sahabat untuk mencela seseorang. Jadi kalau datang kepada kita kabar tentang kematian, Nabi mengingatkan apa? Qulu, katakan oleh kalian kalimat apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dia laki-laki, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afahnu. Gak ada urusan misalnya dia meninggalnya di mana, lagi ngapain, bukan urusan kita. Kewajiban kita sebagai seorang muslim ketika mendapati kabar misalnya ada meninggalnya seseorang, kewajiban kita itu mendoakan, baik yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Bahkan saat khutbah Jumat ini menjadi rukun jemaah sekalian. Kalau ternyata khotib ini lupa atau terlewat untuk melakukan rukun ini, suruh naik lagi. Ya, suruh ngulang khutbah keduanya. Di dalam khutbah kedua itu ada salah satu rukun yang gak boleh ditinggalkan, yaitu apa? Mendoakan kaum muslimin. Itu rukun Pak, bukan sunnah. Rukun. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Baik kenal atau enggak masalah Pak. Pokoknya datang kabar keburukan atau datang ada kabar yang menyedihkan, kalimat istirja keluarkan, lalu kemudian doa-doa kebaikan yang kita panjatkan. Tugas kita tuh bukan mengklaim. Tugas kita juga bukan mencela ya, atau menetapkan ini orang matinya su'ul khotimah kayaknya. Wah, jangan. Doain yang baik-baik. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini gambaran betapa niatan itu mempengaruhi keadaan seseorang.
Nggak ada urusan dia meninggalnya di tempat kayak manapun kalau niatannya baik gitu ya. Walaupun kita sulit juga Pak husnudzon kepada orang yang meninggal di tempat-tempat seperti itu. Misalnya Bapak menemukan saya keluar dari tempat dugem. Bapak bisa nggak husnudzon? Ih, Masya Allah Ustadz dakwahnya sampai ke tempat dugem. Berani Pak husnudzon kayak gitu? Kelihatan dari muka-mukanya nggak yakin, weh. Mukanya nggak yakin ya. Paling member nih Ustadz nih katanya, Ustadz jadi member nih. Nah itu gambaran sederhana jemaah sekalian bahwa niatan itu sangat mempengaruhi keadaan seseorang. Lalu kemudian setelah Nabi menyampaikan pembahasan niat, nah baru Nabi ngomongin hijrah. Ya, baru ngomongin hijrah. Jadi yang pertama itu bab niat, baru kemudian selanjutnya ini hadis yang sama dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan kita temukan dalam susunan Arba'in An-Nawawiyah itu hadis yang pertama, hadis tentang niat. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Dan barang siapa yang niatan hijrahnya murni karena Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya akan sampai kepada Allah dan Nabi akan menjadi saksi kebaikan atas hijrahnya. Pokoknya kalau hijrahnya itu lurus niatannya, Allah terima hijrahnya, dapat pahala yang gede aja sudah pokoknya. Kalau niatannya lurus. Tapi kan Nabi juga tahu jemaah sekalian, para sahabat itu ada sebagian itu yang hijrah ke Madinah bukan hanya sebatas untuk menyelamatkan agama, tapi ingin hidup lebih baik, ya, supaya terselamatkan nyawanya. Bahkan ada kisah tentang Ummu Habibah. Ummu siapa? Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah ini akan menikah jemaah sekalian, akan menikah. Cuman jangankan menikah, mengikrarkan 2 kalimat syahadat aja itu taruhannya nyawa waktu itu. Makanya para sahabat mulai berhijrah sesuai dengan arahan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Habibah itu duluan Pak ke Madinah. Nih ceritanya pergi ke Madinah, hijrah. Tinggal menyisakan calon suaminya karena urusannya belum selesai, diselesaikan dulu urusannya, barulah kemudian calon suaminya pergi ke Madinah. Nyusul siapa? Ummu Habibah. Pertanyaannya, ini calon laki ini calon suami itu nyusul ke Madinah tujuannya murni buat hijrah atau karena pengen nikah? Pengen nikah. Lalu apakah Nabi mencela perbuatan seperti itu? Dan ternyata tidak jemaah sekalian. Nabi hanya menyampaikan, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang niatan hijrahnya untuk dunia yang menyertainya, aw imra'atin yang kihuha, atau ingin mendapatkan seorang wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya akan sampai kepada apa yang diniatkan dari hijrahnya. Nabi gak mencela Pak. Inilah akhlak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat ada orang dari hijrahnya itu niatannya tidak murni karena Allah, selama bukan untuk melakukan keburukan silahkan aja. Ada orang yang hijrahnya itu di tengah-tengah kita, mungkin ada orang hijrahnya karena urusan dunia, biarin aja. Ada misalnya ibu-ibu udah mulai berjilbab, gitu. Cie si ibu pakai jilbab, iya alhamdulillah lagi jualan jilbab sekarang, coba. Ya. Jadi pakai jilbabnya gara-gara apa? Jualan. Tercela nggak? Nah, enggak. Itu juga jualan itu sesuatu yang halal. Apalagi ketika dia sudah berjualan dan akhirnya mendorong dia untuk bisa menggunakan hijab, menggunakan jilbab. Enggak masalah. Ada laki-laki yang sudah mulai senang banget pakai gamis. Pak, sekarang pakai gamis ya? Iya. Itu di rumah istri jualan. Gitu ya. Ini sebagai endorser aja. Jadi buat dipakai, dipoto, bisa dilepas lagi. Tapi kan lama-lama jadi nyaman Pak dengan gamis misalnya. Enggak masalah. Yang penting gimana sekalian? Tujuan hijrah itu bukan untuk melakukan keburukan. Misalnya nih, Bapak kenapa pakai gamis? Ya kalau nipu kan gampang kalau pakai gamis, ya kan? Orang tuh bakal pakai gamis, pakai peci, pakai jilbabnya lebar, nipu orang tuh gampang betul, ya, gampang betul, ya. Karena orang itu mudah sekali tertipu dengan apa? Dengan tampilan. Kalau saya pakai udeng, terus bawa botol kemana-mana, terus masukin jin ke dalam botol, kaya memang saya Pak, ya, kaya. Coba lihat dukun Pak, ya, dukun itu. Padahal kalau saya mau jadi dukun, kayak memang saya Pak, orang tahu ilmunya, mau saya ajarin ilmunya Pak. Mau? Nah, saya kasih tahu ya contoh ya. Jadi dukun itu gampang Pak, gampang. Kenapa dukun itu disebut sebagai orang pintar? Karena yang datang adalah orang-orang yang bodoh. Jadi kenapa dukun itu disebut orang pintar? Karena yang datang orang bodoh. Ini kalau bapak-bapak yang hadir hari ini pada pintar kayak gini, saya bilang bapak-bapak nih, Pak ini ilmu dukun. Saya lihat dari wajah-wajah Bapak ini, wajah-wajah bermasalah. Pada punya masalah, Pak. Bener nggak, Pak? Tuh hebat sudah, Pak. Ya kan? Bapak nggak usah cerita dengan saya. Saya tahu dari wajah Bapak tuh Bapak punya masalah. Bener, Pak? Bener. Nah,
Terus Bapak bilang, ya mana ada Ustaz orang nggak punya masalah. Nah, Bapak pintar. Tapi kalau orang bodoh datang ke dukun, dukun bilang, nggak usah cerita. Saya tahu maksud Bapak dan Ibu datang ke sini. Bapak lagi ada masalah. Wih, Masya Allah tabarakallah. Ya, Masya Allah tabarakallah ya. Keren sekali dukunnya. Kenapa? Saya belum ngomong, dukun udah tahu. Itu gara-gara orang yang bodoh. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bahwa hijrah itu lapisan dari hadis ini terbagi menjadi dua, Pak. Jadi hadis ini satu hadis saja, tapi punya dua lapisan. Pertama berkenaan dengan masalah niat, yang kedua berkenaan dengan hijrah. Apa intinya? Kesimpulannya adalah merapikan niat itu lebih diutamakan dibanding dengan apa? Merapikan tampilan luar. Yang merapikan tampilan luar. Kenapa? Karena sebagus apapun tampilan luarnya, tapi kalau niatannya bermasalah, nggak punya nilai, Pak, di sisi Allah. Dan ini bukan tanpa dalil. Nabi SAW sebagaimana Imam Muslim dan juga Imam An-Nasai meriwayatkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah menyampaikan tentang 3 orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat. Ini saya pernah ulang beberapa kali, Pak. Tentang apa? Tentang 3 orang yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Masih ingat, Pak? Pokoknya nggak usah ditanya, Ustaz. Nggak usah ditanya. Semua ilmu yang sudah Ustaz sampaikan itu semuanya di luar kepala. Di luar. Tinggal digoyang sedikit masuk itu ilmu ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. 3 orang ini adalah inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah. Ada manusia-manusia, kata Nabi, orang-orang yang pertama kali akan dihakimi oleh Allah pada hari kiamat. 1, rajulun ustusyhida, yaitu orang yang mati syahid. Kenapa orang mati syahid pertama kali dipanggil? Karena dia adalah kasta tertinggi kematian seseorang. Pokoknya kalau mau diurutkan itu kematian yang paling kastanya paling tinggi itu ya mati syahid, Pak. Mati syahid itu semua dosanya diampuni. Orang yang mati syahid itu masuk surganya bareng dengan Nabi. Orang yang mati syahid itu mampu memberikan syafaat kepada keluarganya. Itu sekeren itu memang. Nah, yang pertama ini kata Nabi dipanggil oleh Allah. Fa'arrafahu ni'amahu, digambarkan semua kebaikan-kebaikan, rezeki, karunia yang dulu sempat Allah titipkan kepadanya waktu dia masih hidup di dunia. Ini gambaran kitanya nih. Rumah ini udah ya Allah. Kendaraan ini sudah juga. Makan di tempat ini sudah ya Allah. Mungkin kalau di diksi kekinian itu, bahasa-bahasa kekinian, sarapan di JJ sudah. JJ stick, Pak, sudah. Terus makan siang di WS, warung stick juga sudah. Makan malam di Skybar, Masya Allah ya. Pokoknya makanya itu tempat-tempat yang high class gitu kan. Sudah. Semua ketika digambarkan tentang kebaikan-kebaikan dunia, dia bilang sudah ya, lu sudah kunikmati semuanya. Allah tanya, fama amil tafiha. Lalu apa yang kau lakukan dengan kebaikan-kebaikanku itu? Orang ini mengatakan, ya Allah, kau tahu lah aku ini pergi berjihad. Terus aku juga terbunuh ya Allah di medan jihad. Buat siapa, kata Allah? Buat engkau lah. Allah cuma bilang apa? Kadzabta, engkau berdusta. Bohong. Kepergianmu ke medan jihad bukan untukku, engkau hanya ngejar-ngejar gelar apa? Pahlawan. Ingin menjadi seorang pahlawan, dicatat sebagai seorang yang pemberani. Faqad qila wa qad nilta, dan kau sudah dapat gelar itu. Dan kau sudah dipanggil dengan gelaran itu. Wahai malaikat, telungkupkan nih orang wajahnya, seret dan lemparkan ke neraka. Coba. Casingnya syahid. Casingnya. Tampilan luarnya itu tampilan syahid. Tapi ternyata neraka. Yang kedua. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu, seseorang yang mempelajari ilmu dan diajarkan ke yang lain. Jadi gambarannya itu alim. Alim itu cerdas, cendekiawan, cendekiawati gitu ya. Terus bukan cuma cerdas, dia pun qari, hobi membaca Al-Qur'an. Udah dikenal, Pak. Jadi kalau untuk masalah kalau ada pengajian, siapa yang ngaji? Ya dialah, siapa lagi? Nah, kalau ada acara besar, siapa yang ngaji? Ya siapa lagi? Kalau bukan dia. Sampai kita lupa namanya siapa. Pokoknya qari aja gitu ya. Siapa namanya? Qari pokoknya. Qari. Mana namanya Muhammad bisa jadi kan? Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah, ini orang udah paten, Pak. Sudah mah pinter, hobi baca Quran. Dipanggil oleh Allah. Orang yang kedua ini. Fa'arrafahu ni'amahu, sama seperti orang pertama, digambarkan semua kebaikan-kebaikan dunia.
Fa'arrafahu, dia pun mengakuinya. Iya ya Allah, semua kenikmatan-kenikmatan yang kau gambarkan itu sudah kunikmati semuanya waktu di dunia. Fama amilta fiha, lalu apa yang kau lakukan dengan semua kenikmatan-kenikmatan itu? Engkau tahu ya Allah, aku belajar. Dan kau juga tahu aku mengajarkan ilmu. Engkau juga tahu ya Allah, aku ini hobi baca Quran. Buat siapa? Buat engkau lah. Dan Allah bilang apa? Kadzabta, engkau dusta. Bohong. Engkau baca Quran cuma pengen dipanggil qori kan? Engkau juga jadi orang pinter juga ngajarin ilmu juga bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin dikatakan sebagai orang yang alim. Udah dapat gelaran itu? Sudah ya Allah. Orang sudah manggil dengan gelaran itu? Sudah ya Allah. Ya sudah, sesuai dengan keinginanmu. Maka wahai malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan juga ke neraka. Udah berdua nih orang. Bisa ngobrol di neraka, ya berdua. Tadi kan sepi sendiri, ya. Ini udah dua nih. Nah yang ketiga jemaah sekalian, siapa? Orang yang terkenal kedermawanannya. Dermawan betul nih orang. Ini jangankan, ya, jangankan minta, minjem aja dikasih. Maksudnya itu minta dikasih wajar, minjem dikasih gimana? Datang nih orang. Pak, mau pinjam 200 boleh nggak Pak? Cuma 200, nggak 2 juta. Masya Allah. Ya sudah Pak, kalau ada 2 juta nggak apa-apa, 2 juta. Dikasih 2 juta. Ya Pak ya, makasih Pak ya, nanti dikembalikan. Gak usah dikembalikan, bawa aja. Masya Allah. Minjem nih, Pak ada kah Pak mau pinjam 1 juta? Loh, cuma 1 juta kan, nggak 10 juta. Ya kalau ada 10 juta nggak apa-apa juga Pak. Dikasih 10 juta. Pak nanti saya kembalikan. Gak usah dikembalikan, bawa aja. Masya Allah. Ada di situ yang kayak gini? Ada Pak? Kalau ada saya habis pulang mau silaturahim ini ya. Ada nggak nih? Ada. Masya Allah, langsung nggak ada, takut memang dipinjam, ya. Saya kan cuma nanya sebenarnya, ya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini saking dermawannya nih orang, apapun berkenaan dengan harta kita nggak bakal pernah kecewa aja. Datang bawa proposal, balik bahagia kita. Datang mau pinjam dikasih, gitu ya. Apalagi minta juga dikasih, Pak. Ini orang dermawan betul. Karena ini orang yakin dengan janji Allah, hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Dalam surah Ar-Rahman ya, ayat 60 itu. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Dia yakin betul dengan itu. Dia sedekah pagi, siang udah balik uangnya. Dia sedekahkan siang, sore udah balik uangnya. Sore dia sedekahkan, malam udah balik. Pokoknya gitu aja terus. Gak pernah habis hartanya karena memang Allah sudah berjanji. Pokoknya tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan kecuali kebaikan. Sampai kemudian dia sedekahkan semua hartanya dan dia pun meninggal dalam keadaan seperti itu. Kebayang gak kerennya Pak? Dipanggil oleh Allah. Fa'utiya bihi, didatangkan orang yang dermawan ini. Ditanya, kebaikan-kebaikan yang kukasih di dunia buat apa? Ya Allah, engkau juga tahu semua harta itu kuhabiskan tidak sendiri. Kuhabiskan, kusedekahkan, ya Allah, engkau juga tahu itu. Buat siapa? Buat engkau lah, buat siapa lagi? Kadzabta, engkau dusta, bohong. Engkau bersedekah sebanyak itu bukan untukku, kata Allah. Engkau hanya ingin dipanggil sebagai seorang yang dermawan. Sudah dapat gelarnya? Sudah ya Allah. Orang sudah manggil engkau dengan panggilan itu? Sudah ya Allah. Ya sudah, sesuai dengan niatanmu, wahai malaikat, telungkupkan wajahnya, seret dan lemparkan juga ke neraka. Udah bertiga Pak. Sudah bisa bikin WA grup ya. Bertiga ya. Udah bisa bikin grup nih. Ya Allah, tiga-tiganya ini jemaah sekalian, secara casing itu casing hijrah semua Pak. Casingnya casing apa? Casing ahli surga semua. Tapi kenapa tiga-tiganya nyemplungnya di neraka? Masalahnya cuma satu aja. Apa itu? Niat. Itu aja masalahnya. Sekiranya orang yang syahid, orang yang baca Quran dan juga alim, dan juga yang ketiga adalah orang dermawan, niatannya lurus aja karena Allah, surga semuanya. Tapi masalahnya adalah ini orang-orang modelan seperti ini terlalu sibuk menampilkan tampilan luar dan tidak pernah sibuk merapikan tampilan dalamnya. Ya, terlalu sibuk menampilkan ya fisik gitu ya, menampilkan pakaian, tampilan luar, ya senyumnya berkembang gitu kan. Tapi lupa dia untuk apa? Merapikan bagian dalam. Padahal dalam hadis hijrah itu yang Nabi soroti yang pertama kali adalah niatannya dulu baru ke hijrah. Ini sebagai mukadimah jemaah sekalian ya, bahwa niatan hijrah itu memang harus didahulukan dulu. Jadi niatan kebaikan kita itu dirapikan dulu baru kemudian berbuat kebaikan. Tapi bukan berarti nunggu ikhlas baru kemudian berbuat baik, ya, kalau bisa seiring sejalan. Nah, lalu jemaah sekalian, setelah kita memahami hadis ini, apa tujuan hijrah kita?
Kalau kita kan sudah hari ini hijrah itu jadi kayak lalapan, Pak ya. Nah, misalnya nih baju hijrah, legging hijrah, baju renang hijrah, ya. Pokoknya di labelin hijrah ya, Pak ya, peci hijrah dan sebagainya. Ya. Nah ternyata tujuan hijrah kita itu seminimal-minimalnya itu 3. Ya, tujuan hijrah kita seminimal-minimalnya 3. Kalaupun nanti jamaah sekalian menemukan tujuan hijrah 5, 10, biarin aja Pak. Terserah pokoknya ya. Seminimal-minimalnya ada 3. Yang pertama, tujuan hijrah kita itu biar Allah sayang. Itu dulu. Jadi tujuan hijrah kita itu biar Allah sayang. Allah menyampaikan di dalam surah Ali Imran ya. Dalam surah Ali Imran ayat ke-31, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ikuti Nabi, baru kita akan mendapatkan cintanya Allah. Kita pengen disayang sama Allah, gimana caranya? Ikuti Nabi. Nabi itu jemaah sekalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Nabi adalah orang yang paling lembut tutur katanya. Nabi SAW adalah orang yang paling sayang kepada orang yang lebih muda dari beliau, dan juga menaruh hormat kepada orang yang lebih tua dari beliau. Coba itu Nabi jemaah sekalian. Nah kita ketika hijrah, kalau tujuan hijrah kita pengen Allah sayang, enak jemaah sekalian. Nih ditanya nih Pak, sudah nggak judi? Enggak. Kenapa nggak judi? Pengen aja disayang sama Allah. Jadi meninggalkan keburukan itu kan mengikuti Nabi. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al muhajiru man hajaro as-su, gitu ya. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan keburukan. Jadi saat kita meninggalkan keburukan, tujuannya biar apa? Biar ngikutin Nabi. Kenapa ngikutin Nabi? Biar Allah sayang. Pak, ada tontonan cakep tuh Pak. Enggak, kenapa? Malu saya sama Allah. Kenapa malu? Ya matanya ya biar disayang aja sama Allah. Kita tidak lagi nonton hal-hal yang tidak diperbolehkan. Tidak lagi ngomong dengan ucapan-ucapan yang memang gak boleh dikeluarkan. Wah ya, tidak lagi suka dengerin sesuatu yang memang gak boleh didengerin. Tujuannya biar Allah sayang sama kita. Kita hari ini sudah mulai memperbaiki hubungan dengan pasangan hidup, memperbaiki hubungan dengan anak, dengan tetangga. Tujuannya apa? Biar Allah sayang. Pak rajin banget ke masjid, iya biar sayang sama Allah. Bapak rajin sedekah, iya biar disayang sama Allah. Jadi tujuan hijrah kita yang pertama, biar Allah sayang. Itu dulu. Nah kalau sudah Allah sayang jemaah sekalian tujuan kita, maka yang kedua tujuan hijrah kita itu kita ingin lebih baik dari diri kita sebelumnya. Ya kita ingin lebih baik dari diri kita sebelumnya. Jangan pernah punya targetan pengen lebih baik dari orang lain. Jangan. Saya pengen hijrah tuh pengen lebih baik dari dia Ustaz. Pokoknya saya pengen lebih baik dari Ustaz Anu. Saya pengen lebih baik dari Ustaz Anu. Jangan. Kalau sudah sampai kita pada level itu kita bilang gini aja ternyata hijrah. Tuh. Apalagi kalau kita sudah sampai pada tingkat tertinggi dari hijrah. Terus kita bilang kayak gitu aja ke hijrah. Enggak kayak saya. Nah, udah mulai nih merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai ilustrasi, sebagai contoh. Kalau ada seorang yang hijrahnya ingin lebih baik dari orang lain, itu enggak ada ujungnya, Pak. Pasti ujungnya kecewa juga kita. Biasanya ada ibu-ibu sudah hijrah 1 tahun, sudah mulai sholat, sudah mulai pakai jilbab. Nah, karena belum rapi nih niatan hijrahnya, udah 1 tahun padahal Pak hijrah. Datang tetangga jauhnya nih yang menjabat sebagai admin Lambe Turah, admin Lambe Turah. Datang nih ke kita, ke ibu yang baru hijrah tadi Pak, yang sudah hijrah 1 tahun ya. Bu, si ibu sudah pakai jilbab? Sudah sholat? Udah dong. Udah hijrah ya? Iya, udah lama Bu. Ya, udah ada setahun dah hijrah. Masya Allah. Bu, kenapa? Tahu nggak tetangga ibu yang nggak pernah pakai jilbab? Tahu. Kenapa? Dia sudah pakai jilbab, tahu. Iya kan? Semana jilbabnya? Sedada loh. Kamu nggak ngeliat ke jilbabku sepusat? Masya Allah. Jilbabnya semana? Sepusat. Sebulan lagi datang nih. Bu, tetangga ibu yang kemarin jilbabnya sedada, tahu nggak sekarang semana? Semana dia? Udah sepusat tahu Bu. Telat kamu po. Coba lihat jilbabku. Sudah sepaha. Masya Allah. Kejar-kejaran jilbab. Nah 3 bulan kemudian datang lagi nih tetangga yang merangkap sebagai admin Lambe Turah ini. Po, tahu nggak tetanggamu yang jilbabnya sepaha? Tahu.
Sekarang sampai selutut tahu nggak ngelihat kah? Kok kamu sih datangnya terlambat? Dari kemarin aku sudah pakai mukena. Masya Allah ya. Bayangin coba ya. Karena memang tujuan hijrahnya bukan pengen lebih baik dari diri sendiri, tapi ingin lebih baik dari orang lain. Maka sampai kapanpun jemaah sekalian, kalau targetan kita ingin lebih baik dari orang lain, selama itu juga kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali kita tampak lebih baik dari orang lain. Gak ada nilainya. Gak ada nilainya. Nah maka buat jemaah sekalian dirahmati Allah, orang itu dalam hijrah itu ada yang berproses, ya Pak ya. Ada yang seketika, ada yang ekstrim, ada yang setelah hijrah itu benar-benar hijrah Pak. Nggak kenal, beda betul secara tampilan, secara sikap gitu kan. Ada yang kayak gitu. Maka yang perlu kita rapikan yang ketiga, tujuan hijrah kita adalah kita ingin memiliki hati yang lembut. Nah tujuan hijrah itu gitu Pak. Nah kan gini jemaah sekalian. Tadi saya sampaikan yang kedua, kita ingin lebih baik dari diri kita sebelumnya, yang nggak pernah sholat ke masjid mulai berangkat ke masjid, ya Bu ya, yang tadinya nggak pernah baca Quran jadi baca Quran, nah, yang tadinya nggak pernah sedekah jadi mulai belajar sedekah, yang nggak pernah pakai jilbab jadi mulai pakai jilbab. Itu gambaran hijrah tuh kayak gitu Pak. Yang tadinya nggak bisa ngatur waktu jadi mulai bisa mengatur waktu. Kan waktu itu zaman sekalian, al waktu kasyaifi. Waktu itu tak ubahnya seperti apa? Pedang. In lam taqtahu qata'aka. Kalau kau tidak pandai menggunakan pedang, maka pedang itu yang akan menggunakan kau. Jadi bahasa kitanya nih, ini kan pedang nih tajam. Pedang itu seperti waktu. Kalau kita nggak bisa mainin pedang, pedang mainin kita, Pak. Kalau kita tidak bisa menaklukkan pedang, maka pedang itu yang akan menaklukkan kita. Waktu itu jemaah sekalian, mau kita pakai nggak kita pakai, habis jemaah sekalian. Makanya saya punya ilmu, ya, saya ajarin di sini, Pak. Ini tolong ilmu rahasia ya, rahasia. Ini ilmu pokoknya Bapak kalau udah tahu ilmu ini pokoknya keren Pak. Saya punya satu rahasia, ilmu memperlambat dan mempercepat waktu. Mau saya ajarin ya Pak? Ya, ilmu tentang apa? Mempercepat dan memperlambat waktu. Ini saya ajarin. Bagaimana cara kita bisa memperlambat waktu? Saya ajarin caranya. Ini butuh ritual khusus ya, tolong ya. Malam jam 9, harus jam 9 Pak, nggak boleh enggak. Jam 9 pas. Ya. Ngapain Ustaz? Kalau sudah jam 9 pas, buka Quran, niatin ya Allah, saya niat baca Quran 1 jam ke depan. Lama betul waktu itu Pak. Coba aja kalau nggak percaya. Lama Pak. Baru 5 menit aja. Lihat jam baru 5 menit Pak. Perasaan udah lama betul kita baca Quran. Tapi baru 5 menit. Pernah ngerasain nggak Pak? Dipaksain 15 menit berkaca-kaca mata kita. Dikirain paham dengan isinya. Ngantuk ya. Ngantuk betul Pak. Jadi baca Quran itu, sekalipun kita targetin 1 jam, lama betul waktu itu. Benar. Kayak detak itu kayak slow motion gitu Pak. Jadi detak jam tuh kayak slow motion betul. Tapi bagaimana Ustadz biar cara kita mempercepat waktu? Nonton aja Dracin. Ya? Atau drakor. Sampai episode 24 aja. Kemarin kan yang drakor terbaru tuh Teach You Lesson. Ya kan? Ya, Teach You Lesson. Itu 10 episode itu ya. Jamaah sekalian, kita nonton Dracin atau drakor itu sampai jam 12 kita bilang, udah jam 12, coba. Udah jam 12. Tapi baca Quran 1 jam, baru 5 menit, coba. Beda nggak Pak? Oh beda. Makanya para ulama menjelaskan bahwa ketika kita tidak sama sekali bersentuhan dengan Al-Quran, maka saya sering sampaikan buat ibu-ibu nih yang masih suka sholawatan, yang masih ada yasinan, masih ada tabarokan. Kalau di perumahan sebelah tuh ya, perumahan sebelah tuh Jumat pertama tuh baca Yasin, Jumat kedua Tabarok, Jumat ketiga Waqiah, nanti Jumat keempat Ar-Rahman. Supaya apa? Supaya terbiasa mendengarkan Al-Quran atau membaca Al-Quran. Kalau tidak bersentuhan sama sekali, waktu tuh nguap gitu aja kayaknya. Kan Nabi sudah pernah mengingatkan bahwa nanti di akhir zaman kalian akan bertemu dengan satu zaman di mana as-sanah, sanah itu 1 tahun, itu kadar seperti 1 bulan. Kita ngerasa hari ini nih, perasaan baru kemarin, udah setahun aja, ternyata kita belum baru ketemu. Jadi setahun itu kata Nabi seperti 1 bulan. Wadahru, dan adapun keadaan 1 bulan itu kal usmu, seperti 1 minggu. Dan 1 minggu itu taubahnya seperti kal yaum, seperti 1 hari. Dan 1 hari taubahnya seperti 1 jam. Coba kebayang nggak kalau sampai ternyata kemudian nggak bersentuhan dengan Al-Quran, lewat kita aja jemaah sekalian, lewat. Padahal kita baca Quran 1 jam dengan nonton Dracin 1 jam itu sama-sama 60 menit. Sama. Apa yang membedakan? Keberkahannya.
Yang membedakan itu cuman keberkahannya. Kan pas saya sering pernah cerita bahwa ade itu si bungsu, ya si bungsu. Itu dari TK ngapal Quran. Ini yang paling lambat ngapal Qurannya beliau ini ya, ade ini. Si bungsu ini sampai SMA itu baru selesai hafalan 30 juznya. Ya, ade perempuan ini. Tapi banyak sekali pelajaran yang bisa diambil, termasuk waktu ade itu bilang nih, percaya nggak kalau dalam satu hari itu ada orang bisa menghatamkan Quran? Karena saya pernah duduk gitu, pernah menyaksikan juga ada orang duduk itu sekali hatam. Maksudnya dari mulai jam 7, jam 10 malam udah selesai, Pak. Jadi pas semaan terutama, semaan. Jadi kalau ada hafalan nih, dia ujiannya setahun sekali, 5 kali. Salah aja 5 kali. 5 kali salah aja dalam hafalannya. Ngulang tahun depan. Makanya kalau orang sudah mau semaan tuh, Masya Allah. Mereka benar-benar mempergunakan waktu itu benar-benar. Ya. Jadi ketika mau tes atau semaan Quran itu, sekali duduk selesai. Dari jam 7 nanti siang istirahat, makan, sholat, nanti lanjut lagi. Nanti istirahat untuk sholat asar, lanjut sampai maghrib, isya, sampai jam 10 malam selesai. Saya bilang percaya nih, karena juga udah sering lihat orang yang duduk satu kali duduk atau sehari itu bisa menghatamkan Al-Quran. Kalau dua, ada orang satu hari itu bisa menghatamkan 2 kali Al-Quran. Saya bilang, wah agak berat nih. Ada, biasa aja di pondok itu. Masya Allah. Keren nih, iya keren. Kalau 3, coba bayangin. Percaya nggak katanya? Percaya nggak kalau ada orang tuh bisa menghatamkan Al-Quran 3 kali sehari? Otak saya nggak nyampe, sir. Otak saya nggak nyampe. Kayaknya berat nih. Tapi emang ada. Orang kalau sudah mau semaan, sehari itu bisa 3 kali menghatamkan Quran. Hitungan kita dalam menghitung waktunya bukan hitungan orang biasa aja mas kalian. Hitungannya adalah hitungan orang yang bersentuhan dengan Al-Quran, itu waktunya berbeda dengan orang yang menggunakan waktu tanpa bersentuhan dengan Al-Quran. Ini contoh Pak ya, tahadduts bin nikmah aja. Tadi perjalanan dari Sepinggan Baru sampai ke sini. Saya mulai dari surah Al-Anbiya 21. Selesai sampai surah ke-23. Itu berperjalanan dari mulai Sepinggan Baru ke sini paling 18 atau 20 menitan aja. Ternyata ini untuk membuktikan bahwa yang membedakan itu bukan waktunya, tapi apa? Keberkahannya. Kenapa kita ngerasa lama betul saat membaca Al-Quran? Allah tuh pengen gini nih, bilang ini. Coba deh lama-lama deh gitu. Aku tuh pengen kalian tuh lama-lama bersentuhan dengan Al-Quran. Cuman kalian gak betah itu aja. Ya kan? Ya Pak ya, ada yang tahan baca satu hari bisa 5 juz, 6 juz. Berat Pak, kecuali Ramadan. Itu pun 10 hari pertama. Ya kan? 10 hari kedua pensiun sudah. Ya kan? Itu memang berat. Karena kita baru baca 1 halaman udah mulai nguap, 2 halaman juga nguap gitu kan. Karena memang berat gitu. Padahal Allah tuh pengen kalian tuh lama-lama dengan Quran gitu. Tapi kita nggak betah gitu. Yang membedakan itu hanya sebatas apa? Keberkahan waktu. Maka jamaah sekalian rahmatullah Allah, mulai manage waktu dengan baik, termasuk di dalamnya selipkan baca Quran. Kalau kita bilang nantilah saya nunggu luang, nggak bakal pernah ada luangnya. Nggak pernah ada luangnya. Dalam kitab Al-Hikam juga disebutkan bahwa kesibukan dunia itu jangan pernah mengatakan nantilah kalau agak-agak luang waktunya. Nggak ada Pak. Kesibukan dunia itu akan terus bertambah. Tapi kita luangkan waktu. Bilang ini ya Allah, mulai hari ini saya akan baca seayat aja dalam sehari. Seayat, gak usah banyak-banyak. Ya jangan juga nekat alif lam mim shadaqallahul azim ya. Agak panjang sedikit maksudnya. 1 ayat aja Pak, 1 ayat. Itu nanti yang membedakan adalah keberkahan. Nah, yang ketiga jamaah sekalian memiliki hati yang lembut. Disangkanya orang hijrah itu merubah sifat dasar. Ini kesalahan dalam berpikir ya mas kalian. Kalau ada orang hijrah kemudian yang tadinya ceria jadi pemurung, yang tadinya ramai jadi mau di silent, diajak ngobrol gak nyambung gitu kan. Misalnya udah hijrah nih, ditanya, Pak gimana kabarnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ngerinya. Kita nanya kabarnya langsung ta'awudz, bayangin coba. Enggak gitu. Hijrah itu tidak merubah sifat dasar seseorang. Umar bin Khattab sebelum masuk ke dalam Islam, garang betul Pak. Sangar, tegas. Apakah ketika masuk Islam kemudian jadi kemayu gitu? Boti, naudzubillah ya? Enggak ada. Langsung jadi melambai, enggak, tetap tegas, tetap garang, tetap sangar. Tapi bedanya apa? Sebelum masuk Islam, kegarangan dan kesangaran itu untuk menyerang Nabi. Tapi ketika sudah hijrah masuk ke dalam Islam, ketegasannya, kegarangannya itu digunakan untuk membela Nabi. Ingat peristiwa hijrahnya Umar bin Khattab? Saat para sahabat yang lain sembunyi-sembunyi, ada yang ngambil jalur kanan dulu, habis itu muter untuk bisa sampai ke Madinah. Umar cuman bilang, ya ma'syaru Quraisy, wahai kalian orang-orang Quraisy, siapa yang menginginkan anaknya jadi yatim? Siapa yang pengen istrinya jadi janda? Tunggu Umar di perbatasan kota Makkah. Coba. Bilang Pak. Yang lain diam-diam. Hijrah itu Umar bilang.
Siapa yang pengen istri jadi janda? Siapa yang pengen anaknya jadi yatim? Cegat Umar di perbatasan kota itu. Umar mau hijrah. Coba. Sebelum hijrah Umar dalam keadaan tegas. Udah masuk Islam juga tegas. Gak ada istilah orang hijrah yang tadinya ramai jadi sepi itu. Jadi hijrah jadi pendiam, nggak pernah bergaul, nggak pernah ngomong-ngobrol sama orang. Hijrah dari mana? Jamaah sekalian dirahmati Allah, kita di antara kita nih, di antara circle kita di masjid, pasti ada satu orang yang suka bikin rame, Pak. Ya, Pak ya? Bukan bikin masalah, bukan bikin masalah, bukan. Tapi ini ibu-ibu nih, saya tanya, Bu, oh ibu, Bu. Nah, di kumpulan ibu-ibu ada nggak Bu yang satu dua orang yang suka bikin rame, Bu? Atau semuanya rame? Nah, pasti ada satu dua orang Pak yang suka bikin rame itu. Bukan bikin rame neko-neko, bukan, maksudnya itu kalau kebayang nggak kita pas lagi kumpul orang introvert semua, nunduk, megang HP, ya, nanya ke sebelah, Bu gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik-baik aja. Udah gitu aja Pak jawabannya. Bapak dari mana? Dari tadi. Bukan itu, dari mana tuh, dari tinggal di mana ya? Nanya ke sebelah, ibu dari mana? Ya alhamdulillah dari keluarga baik-baik. Allahumma. Karena introvert semua, sepi Pak. Pada megang HP, datang dia nih, memang suka bikin ribut, Pak. Pokoknya dia selalu ger aja. Kalau ada dia, jadi rame, hidup tongkrongan itu. Di laki-laki juga gitu, Pak ya. Kan laki-laki tidak bercerita, Masya Allah. Tato gantung diri aja, Pak ya, putus asa ya. Tidak bercerita, tapi masalahnya itu ujungnya ya, putus asa. Nah jamaah sekalian, dia datang nih, pasti rame, suasana jadi hidup. Walaupun garing bercandaannya, dia datang ke tengah kita, dia bilang, tahu nggak, kenapa? Katanya hujan itu rahmat. Terus kutanya rahmat, katanya bukan. Nah ini kalau belum sarapan gini Pak, nggak nyambung memang ya. Ya katanya hujan itu rahmat. Kutanya rahmat, katanya bukan. Nah akhirnya yang tadi itu sepi jadi rame. Padahal garing aja Pak. Tapi karena kehadiran dia, pembawaannya ceria, hidup suasana. Nah ketika hijrah nih orang, dia nggak lantas jadi orang pendiam, dia tetap rame. Cuman bedanya sebelum hijrah kata-katanya kotor, kadang hubungan suami istri dijadikan parodi, kadang bercandanya tuh jorok dan sebagainya. Sudah hijrah dia tetap bercanda, tapi bercandanya tahu aturannya. Dia tidak lagi mengucapkan kata-kata kasar, kata-kata kotor, kata-kata yang jorok. Itu gambarannya. Jadi hijrah itu tidak merubah keadaan sifat dasar seseorang, Pak. Bapak yang tadi ceria aja. Ini setelah hijrah mukanya angker. Ada muka angker? Tahu muka angker? Kalau kita ngelihat dia, kita bisa kesambet aja pokoknya ya. Angker betul, mukanya horor mukanya itu. Alasannya Pak, saya sudah hijrah. Hijrah tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau ada orang hijrah yang tadinya ceria terus mukanya jadi ujung-ujung jadi horor, jadi tampilannya kayak serius, nggak ada senyum-senyumnya. Ini hijrahnya ikutin siapa ya mas kalian? Nabi. Coba buka Syama'il Muhammadiyah. Imam Tirmidzi itu menghimpun bagaimana sifatnya Nabi. Termasuk bagaimana fisiknya Nabi kan. Nabi itu kan tidak tinggi juga tidak terlalu pendek. Nabi itu proporsional. Dadanya juga bidang, bahkan perutnya itu digambarkan oleh para sahabat itu seperti batu bata yang disusun. Seperti batu bata yang disusun rapi, sama kayak kita lah pokoknya, ya perutnya itu ya. Sama. Kita juga kan sama, Pak ya. Seperti batu bata yang disusun. Cuman kita seperti plester itu aja. Ya. Kalau Nabi nggak di plester, Pak. Beneran kayak batu bata yang disusun, kita udah di plester masalah, nggak rata lagi plesterannya. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah. Di dalam Syama'il Muhammadiyah apa kata para sahabat? Faqad ittafaqna, kami sudah bersepakat. Apa yang disepakati oleh para sahabat? Tidak ada orang yang paling banyak kami jumpai senyum di wajahnya kecuali siapa? Nabi. Kebayang ya? Tidak ada orang yang paling banyak senyumnya yang kami temukan itu kecuali Nabi. Ya Allah, Nabi yang membawa syariat agama, Nabi yang memprakarsai hijrah, Nabi yang dijamin surga. Senyumnya tuh kayak gitu. Lah terus kita hari ini ngaku sudah kenal dengan Quran, kenal dengan sunnah. Terus kita horor tuh dari mana? Siapa yang kita ikuti? Jangan Mama Gupron ya. Yang hari ini marah tuh isi ceramahnya ya. Kita ini ngikut Nabi aja mas kalian. Nah, terus dalam hadis yang lain, Nabi bilang apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun itu. Enggak boleh meremehkan kebaikan. Contohnya apa? Hatta antalqa akhaka biwajhin talqin, bahkan hanya untuk sebatas memasang wajah ceria di hadapan saudara kalian. Jadi kalau hijrah kita membuat muka kita jadi horor, salah duduk kita rasa-rasanya. Ya, Nabi aja seceria itu dan Nabi menggambarkan itu juga kebaikan kata Nabi, memasang wajah ceria. Paham sini ya? Bahkan secara eksplisit Nabi menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyum di hadapan saudaramu itu bernilai
Sedekah kurang apa coba, Nabi udah mencontohkan seperti itu. Jadi kalau di antara kita setelah hijrah mukanya jadi horor, jadi tegang, ya, mengikutin siapa jemaah sekalian? Harusnya semakin bertambah hijrah semakin lembut hatinya. Karena lembut hatinya semakin baik tutur katanya dan semakin bagus juga paras wajahnya, suka senyum, ya Pak ya. Itu kebaikan loh jemaah sekalian. Jadi kalau kita hari ini hijrah, terus kemudian menganggap bahwa hijrah itu harus diem, nggak boleh ngomong, terus harus horor mukanya, jangan-jangan kita salah dalam apa? Dalam meniti hijrah. Hijrah itu supaya hati kita lembut. Dan hijrah itu butuh ilmu jemaah sekalian. Kalau ilmunya bagus, maka hatinya lembut. Kalau hatinya lembut, tutur katanya juga jadi lembut. Ada suami istri datang ke rumah jemaah sekalian. Ini nyata Pak ya. Suami istri datang ke rumah, si istri bilang gini, Ustadz, tolong nasihatin suami saya. Kenapa Bu? Dia tuh galak betul Ustadz. Saya bilang KDRT Kak Bu? Bukan. Dia tuh kalau ngomong suka nyakitin. Betul Pak, saya bilang. Ini Ustadz, gimana nggak dongkol Ustadz? Saya tuh mau istri saya tuh pakai jilbab satu warna aja itu nah. Nggak usah pakai motif-motif warna-warni gitu kan. Nggak usah. Yang hitam aja udah cukup sudah gitu. Maksudnya yang nggak berwarna lah. Yang warnanya nggak usah cerah-cerah gitu. Satu warna aja. Apa kata si istri? Ini depan saya nih. Dia bilang, Mas, kalau masih kayak gitu, kulpas memang jilbab nih sekalian. Coba. Ternyata si istri baru pakai jilbab, si suami juga baru kenal sholat. Ah, cocok sudah berdua nih. Ya kan? Si suami itu baru mulai ngaji, baru mulai ke masjid, baru mulai sholat. Si istri juga baru mulai berjilbab. Tapi tuntutannya banyak betul dan Ustaz. Pokoknya sebel-sebel saya buka loh Mas jilbab saya. Depan saya itu. Kelahi kayak gitu. Saya bilang, Pak, sabar dulu ya. Saya jelasin boleh nggak? Boleh. Saya ambil kitabnya. Di Kifayatul Akhyar berkenaan dengan apa? Dengan menutup aurat, Pak. Menutup aurat itu cuma dua aja syaratnya. Apa Ustaz? Satu, longgar. Dua, tidak terawang. Itu aja. Satu longgar, dua tidak terawang. Ada longgar, tapi terawang. Ada Pak. Yang tembus pandang tuh ada. Yang transparan. Siapa yang ngisi pengajian ibu-ibu? Mana di depan tuh matahari. Ibu-ibu depan saya pakai gamis warna putih. Longgar. Tembus memang sampai dalaman. Kelihatan ada yang merah, ada yang hijau. Iya kalau pakai legging, kalau enggak kelihatan. Ustaz kenapa enggak merem? Gimana mau merem sama naik tangga? Coba. Dan itu nyata Pak. Nah saya sampaikan di situ Bu, menutup aurat itu bukan cuma longgar, tapi harus apa? Tidak terawang. Ini ada, nggak terawang Ustaz. Ya, tebel tapi ketat, ngepres. Kayak lontong. Ya. Iya. Kalau dia pakai baju hijau apa dari kejauhan kayak ulat bulu, ngelihatnya, geli kita ngelihatnya itu. Oh, bentuk nih lemak-lemaknya gitu, nih tanah-tanah longsoran gitu. Mohon maaf ya. Makanya saya bilang ke ibu-ibu yang sosialita tuh Bu, tolong Bu, kalau nge-gym lah. Kalau zumba, tapi nggak usah live. Coba kalau pas lagi zumba tuh, guplok, wah itu lemak perutnya guplok, ya Allah. Kita ngeliatnya aja geli gitu ya. Oh, usah ngelihat, bukan ngelihat pas kita ke IG itu kan ada ya Pak yang live tuh ya. Atau pas buka TikTok kan ada yang live. Ya kita scroll ya, walaupun agak kita tahan sedikit. Iya ya. Oh, seneng bapak-bapak ya. Walaupun kita tetap scroll langsung gitu. Itu jangan. Kenapa? Boleh jadi di antara saudari kita itu kalau di luar itu pakai jilbab. Cuman pas Zumba dia buka jilbabnya. Disaksikan oleh orang banyak. Jangan sudah. Kalau mau nge-zumba deh silakan. Gak usah pakai live segala gitu ya. Apalagi udah bajunya ketat, kayak ulat bulu, kadang yuk ada lemper, kayak lontong gitu. Sudah gitu, udah ditutup karena syarat menutup aurat tuh longgar. Yang kedua, tidak terawang itu aja. Gitu saja. Jadi boleh saya bilang. Tapi kan satu nggak suka kalau dia itu pakai yang ada bunga-bunganya, Pak. Pakai jilbab itu jangankan ada bunga-bunganya, ada potnya juga boleh, saya bilangnya. Ya, ibu-ibu di sini kalau mau agak-agak model silakan aja Bu pakai jilbab yang motif bunga terus di atasnya taruhin pot kalau mau ya. Paling kelihatan nggak udah mulai gila nih orang gitu ya. Udah agak-agak miring otaknya. Nah itu saya bilang gitu. Jadi pakai jilbab itu aja syaratnya. Yang penting satu tidak terawang, dua longgar itu aja Pak. Gitu Ustaz gitu. Jadi hijrah itu butuh ilmu, butuh kesabaran. Jangan ujug-ujug pokoknya kan harus enggak pokoknya. Apalagi kalau sampai merubah tampilan kita, merubah apa? Wajah kita jadi horor, wajah kita jadi nggak enak dilihat. Jangan. Orang hijrah itu orang yang memiliki hati yang lembut, dan ciri orang yang hatinya lembut itu ketika melihat keburukan orang lain sebagai penutup ini. Kalau melihat keburukan orang lain, misalnya nih ada mbak-mbak di sini, ibu yang hadir hari ini punya tetangga yang tatoan, nggak pakai jilbab, mana ngerokok lagi. Karena hijrahnya baik, hatinya lembut, dia bilang apa? Ya Allah, dia saudari saya. Ya Allah, saya sayang sama dia ya Allah. Ya Allah kasih dia hidayah. Tuh, kalau hijrahnya betul gitu Pak.
Tapi kalau hijrahnya itu membuat hati dia keras, ngelihat orang lain melakukan kesalahan itu gimana? Gak ada, memang kulihat potongan surga mukanya itu. Wih, potongan surga ya. Si paling surga tuh gitu sudah ya. Disangkanya potongan surga kayak mana kayak kita mukanya. Nah, ya Allah jemaah sekalian, kalau hatinya lembut karena hijrahnya, dia akan mengatakan, ya Allah dia saudara saya. Ya Allah dia saudari saya. Saya sayang sama mereka ya Allah. Dia ini keluarga baik, cuman belum sholat itu aja ya Allah. Ya Allah kasih dia hidayah, kasih mereka itu kebaikan supaya mereka bisa melakukan kebaikan. Nah itu kalau hijrahnya betul. Tapi kalau hijrahnya itu membuat hatinya keras, menganggap orang lain itu ahli neraka semua. Nggak ada yang masuk surga kecuali dia. Padahal kalau masuk surga sendiri juga nggak seru ya. Seru rame-rame ya, Masya Allah. Maka tiga ini yang bisa kita bawa pulang ya mas kalian. Tujuan hijrah kita, satu, biar Allah sayang dulu sama kita. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan, tujuannya biar Allah sayang aja. Pak, kok nggak pernah ini lagi Pak? Nggak pernah main golf lagi? Iya, iya. Golf itu caddy-nya itu nah. Karena suka menggoda. Oh, ya. Tahu caddy ya? Yang ngedampingin Bapak main golf gitu kan. Satu agak berat ya lihat-lihat yang kayak gitu. Kenapa Pak? Ya mata ini takutnya nggak disayang sama Allah kalau ngeliat kayak gitu. Nah, Bapak sudah nggak judi lagi? Udah enggak, malu. Kenapa malu? Ya lagi pengen disayang sama Allah aja. Sama kayak baca Quran, pakai jilbab. Pokoknya tujuannya pengen disayang sama Allah. Yang kedua, supaya kita bisa lebih baik dari diri kita sebelumnya. Gak usah nargetin kan ya, yang penting kita udah lebih baik dari diri kita sebelumnya. Dan yang ketiga, tujuan hijrah kita supaya kita memiliki hati yang lembut. Kalau udah hatinya lembut, tutur katanya pasti lembut. Dan penampilan wajahnya juga pasti ceria. Jadi kalau di antar jamaah sekalian ngaku hijrah tapi mukanya horor, kita rukyah bareng-bareng nanti ya. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan buat jamaah sekalian. Kita tutup dulu dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.